Savior. Matthew 1:21. At that time an angel of the Lord approached Mary, telling her that she would conceive and give birth to a son and that he would be called Jesus, because he would save his people from sin. Joy to the world, a king has been born. Let's welcome the King in the opening of Christmas. Wednesday, December 1st, 2021. Live. Salam, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Siap Bakti, kita jumpa kembali dalam acara Rekat pada saat ini. Puji Tuhan, haleluya, kita selalu dianugerahi kesehatan, kebugaran, dan Tuhan selalu memelihara hidup kita dalam keadaan apapun, baik pada waktu sakit maupun sehat, baik pada waktu kaya maupun miskin, baik pada waktu susah atau senang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Biarlah hal ini selalu membuat kita hidup dalam pengharapan, penyertaan Tuhan akan memberikan kepada kita jaminan kemenangan sampai Tuhan datang dan sampai Tuhan membawa kita pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan rekat kita. Saya akan mengambil bacaan dari Lukas pasal 1 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ayat 26 ini membicarakan kepada kita tentang penanggalan, kapan atau bila mana malaikat Gabriel menjumpai Maria. Nah, secara panjang lebar akan kita uraikan kemudian. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk semua anggota Gereja Baptis Indonesia Siap Bakti. Mohon berkat Tuhan melimpah atas mereka semuanya. Tuhan menganugerahkan kepada mereka kesehatan, kebugaran. Tuhan memberikan kepada mereka hikmat bijaksana untuk terus dapat menikmati dari hari ke hari hidupnya di dalam damai sejahtera-Mu. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Biarlah malam hari ini juga setiap anggota gereja yang bersama-sama dalam acara rekat ini diberikan penghiburan, kekuatan, dan kesembuhan bagi yang sedang sakit. Diberikan keteguhan dan hikmat bijaksana bagi yang sedang mengalami persoalan. Sehingga semuanya selalu berkemenangan dan sukacita Tuhan melimpah atas mereka semuanya. Sekarang ya Tuhan, tolonglah kami untuk belajar firman-Mu. Tuhan membuka mata hati kami untuk mengerti. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti yang sudah saya katakan di muka, bahwa pada hari ini ada bicara sedikit tentang penanggalan bila mana malaikat Gabriel itu menjumpai Maria. Dan di sini juga diberitahukan kepada kita siapakah Maria itu. Maria adalah seorang gadis Nazaret. Ia adalah seorang gadis Nazaret, sebuah kota yang ada di daerah Galilea atau sebuah desa yang ada di Galilea. Sebuah kota yang ada di Galilea atau sebuah desa yang ada di Galilea. Nah, nama perempuan itu Maria, ia disebutnya adalah seorang perawan, namun ia sebetulnya sudah bertunangan dengan seorang laki-laki yang dicintainya yang bernama Yusuf. Dikatakan di sini bahwa Yusuf adalah keturunan Daud. Yusuf adalah keturunan Daud. Lalu disebutkan bahwa malaikat itu menjumpai Maria pada bulan yang ke-6. Dari ke-6 Allah menyuruh Gabriel ke kota di Galilea bernama Nazaret. Bulan yang ke-6. Tulisan dari Lukas yang menyebutkan bulan ke-6 ini sebenarnya dihitung dari 6 bulan sesudah malaikat ini menjumpai Zakaria yang mengatakan bahwa istrinya yang bernama Elisabeth
akan hamil. Dan pada saat Zakaria keturunan dari rombongan Abia ini bertugas mendapatkan pelayanan mezbah di Bait Allah, menurut keterangan dalam Perjanjian Lama, dia menjalankan tugas pada bulan Tisrin. Ya, bulan Tisrin ini atau Nisrin ini bertepatan kalau dihitung hitungan bulan matahari atau bulan matahari atau bulan Masehi itu tepat pada bulan September. Jadi pada saat malaikat Gabriel bertemu dengan Zakaria itu adalah bulan September. 6 bulan kemudian ia menjumpai Maria. 6 bulan kemudian berarti September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Pada bulan Maret untuk kalender Masehi seperti ini, malaikat Gabriel bertemu dengan Maria. Apa maksud dari kedatangan malaikat Gabriel itu ketika ia menjumpai Maria? Dikatakan demikian, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Jadi maksud kedatangan dari malaikat Gabriel itu untuk memberitahukan pada Maria bahwa mulai saat itu ia akan hamil mengandung seorang anak laki-laki. Dan malaikat itu sekaligus memberikan pesan kepada Maria supaya ketika dilahirkan anak itu diberi nama Yesus. Nah, ketika Maria mendengarkan berita itu, ia sangat terkejut, ia memiliki banyak pertanyaan, kemudian dia juga, wah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Maksudnya ia belum melakukan hubungan suami istri dengan Yusuf. Bagaimana ia akan hamil? Apakah ia akan menikah lalu hamil dan seterusnya? Namun di sini katakan bahwa ia akan hamil bukan oleh karena hubungan suami istri. Dan dikatakan penanggalan di sini juga, dan sesungguhnya Elisabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia. Jadi pada saat malaikat itu bertemu dengan Maria, itu bertepatan usia kandungan dari Elisabeth, itu anak yang dikandung oleh Elisabeth itu adalah 6 bulan. Nah, 6 bulan ketika ketemu dengan 6 bulan kemudian ketemu dengan Maria sejak hamil, ini berarti tepat pada waktu itu saya katakan bulan Maret. Bulan Maret, jadi Maria ditemui oleh malaikat Gabriel, dan pada saat itulah Maria mulai hamil, mengandung seorang anak laki-laki, bayi laki-laki dalam kandungannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Setiap bulan Desember kita orang-orang percaya selalu menyelenggarakan ibadah Natal, perayaan Natal, merayakan hari kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Beberapa waktu yang lalu atau sementara ini masih ada juga yang menanyakan, apa betul Yesus Kristus itu lahir bulan Desember? Tetapi kalau kita simak dari hitungan ini, malaikat Gabriel bertemu dengan Maria pada bulan Maret, kita bisa hitung 9 bulan kemudian. Ketika hitungannya 9 bulan kemudian, itu tepat pada waktu bulan Desember. Tepat bulan Desember. Jadi saya menegaskan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, tidak usah ragu-ragu, tidak usah bimbang, tidak usah pikiran itu kemudian dipengaruhi oleh banyak hal, yang pasti menurut kalender dan perhitungan kuno, dan kemudian diperhitungkan menurut perhitungan modern sekarang ini, tahun Masehi, jelas sekali bahwa Maria mulai hamil bulan Maret, atau akhir bulan Februari, atau awal bulan Maret, dan kemudian melahirkan 9 bulan kemudian. Hitungan normal untuk kita semuanya. Jadi kalau kemudian kita merayakan Natal pada bulan Desember,
Saya kira ini bukan sesuatu yang salah, bukan asal menentukan waktunya, bukan asal kira-kira, tetapi memang demikianlah menurut perhitungannya. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat memasuki bulan Desember yang sebentar lagi dengan tanpa keraguan, dengan tanpa kebimbangan, mempersiapkan hati kita, pikiran kita, bagaimana kita merayakan kelahiran Kristus ke dalam dunia ini dengan hati yang gembira, dengan hati yang sukacita, dengan maksud yang tulus ikhlas, supaya kita melakukan segala sesuatu diperkenan oleh Allah, memberikan yang terbaik bagi hormat, puji, dan kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Berarti hari ini kepada kita semua menjadi jelas, tidak usah lagi muncul polemik di antara kita berkenaan dengan penanggalan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa maksud dan tujuan kita untuk merayakan Natal tahun ini? Masing-masing mungkin mempunyai tema pribadi, mungkin mempunyai tujuan pribadi, mungkin mempunyai maksud pribadi. Matangkanlah tema hidup yang diangkat oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bersama dengan sesi keluarga untuk merayakan hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah perayaan tahun ini menjadi sukacita kita dan diperkenan oleh Tuhan. Biarlah perayaan Natal tahun ini kita menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, di mana kita bisa memberitahukan Yesus Kristus Juru Selamat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami memuji dan meninggikan Engkau oleh karena berkat-Mu atas kami. Engkau sudah menyatakan kepada kami dan menegaskan bahwa apa yang selama ini kami lakukan berkenaan dengan penanggalan Natal adalah sesuatu yang sangat indah bagi kami. Kami diberikan kepastian berdasarkan kebenaran firman-Mu bahwa pada bulan Desember kami merayakan kelahiran Kristus ke dalam dunia. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Hamba-Mu juga mohon berkat-Mu berlimpah-limpah untuk semua anggota Gereja Baptis Indonesia Sebakti, bila mereka mampu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, persiapkan hati, persiapan pikiran, persiapan hidup mereka, persiapkan sikap mereka untuk menyambut perayaan ibadah Natal tahun 2021 di bulan Desember akhir tahun ini. Biarlah semuanya selalu ada di dalam sukacita-Mu, selalu ada di dalam damai sejahtera-Mu. Seluruh anggota gereja yang tua, yang muda, yang lansia, yang anak-anak, semua di dalam naungan, perlindungan, dan lingkupan pemeliharaan Engkau. Sehingga tidak ada satupun di antara anggota gereja yang tidak merasakan dan menikmati betapa besar kasih-Mu kepada mereka. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jesus Christ my Savior. Matthew 1:21. At that time an angel of the Lord approached Mary, telling her that she would conceive and give birth to a son and that he would be called Jesus, because he would save his people from sin. Joy to the world, a king has been born. Let's welcome the King in the opening of Christmas. Wednesday, December 1st, 2021. Live.